Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rauhdun Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Materi ini sangat menarik karena dari materi ini kita akan tahu rahasia di balik runtuhnya Daulah Abbasiyah. Bagaimana bisa pemerintahan Islam yang sangat besar dan berkuasa ratusan tahun itu bisa dengan mudah runtuh? Dan mengapa tentara Mongol bisa dengan mudah menghancur dan membumi hanguskan daulah ini tanpa sisa? Apa karena ada pengkhianatnya? Siapa dia? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sekadar diketahui bahwa Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan Islam yang sangat besar berpusat di Baghdad, Irak. Daulah ini tercatat sebagai pemerintahan adikuasa dunia di eranya yang wilayah kekuasaannya sangat luas, membentang sampai di 3 benua, Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Daulah ini mulai berdiri tahun 750 Masehi dipimpin 37 khalifah dan runtuh tahun 1258 Masehi atau berkuasa selama 509 tahun lamanya. Tanda-tanda runtuhnya daulah ini sebenarnya sudah terlihat di akhir-akhir pemerintahannya, hingga puncak runtuhnya terjadi saat ada penyerangan tentara Mongol dipimpin Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Dan bila diklasifikasikan, maka kehancuran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah terjadinya perebutan kekuasaan berkepanjangan di Istana Abbasiyah, ditambah perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana mulai Khalifah ke-10 Ja'far al-Mutawakkil dan seterusnya. Dampaknya menimbulkan disintegrasi banyak daerah yang memilih memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga muncul kerajaan-kerajaan kecil mulai dari Bani Umayyah II di Andalusia, Daulah Fatimiyah di Mesir, hingga Daulah Murabitun di Maroko, Afrika. Puncaknya terjadi pada abad ke-10 Masehi, ketika terjadi perang salib pertama abad ke-10. Umat Islam di bawah pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak dapat menahan serangan pasukan salib dan kalah perang dalam mempertahankan wilayah Palestina, meski akhirnya berhasil mengusir pasukan salib dipimpin Salahuddin al-Ayyubi, salah satu gubernur Daulah Abbasiyah yang memerintah di wilayah Mesir dan Damaskus. Namun sepeninggal Salahuddin al-Ayyubi nanti, wilayah ini memisahkan diri mendirikan daulah sendiri, yakni Daulah Ayyubiyah. Nah, sebelum membahas faktor eksternal, mari kita perjelas lagi mengenai faktor internalnya. Sekadar diketahui bahwa selama 509 tahun berkuasa, Daulah Abbasiyah dipimpin 37 khalifah. Sejak awal daulah ini memiliki kebijakan agak berbeda dengan daulah sebelumnya, Daulah Umayyah. Bila Daulah Umayyah menerapkan sistem tunggal dan terpusat, di mana seluruh kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berada di tangan khalifah, maka Daulah Abbasiyah tidak. Daulah Abbasiyah menambah struktur jabatan lagi selain khalifah, yakni wazir atau perdana menteri, yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Wazir pertama Daulah Abbasiyah yang diangkat adalah Khalid bin Barmak dari bangsa Persia. Maka wajar bila orang-orang Persia sangat berpengaruh dan mendominasi pemerintahan Daulah Abbasiyah di awal-awal pemerintahannya. Pada awal-awal pemerintahnya, daulah ini masih disibukkan dengan gejolak dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Namun setelah Khalifah kedua, Abu Ja'far Abdullah al-Mansur memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari wilayah Hasimiyah dekat Kufah ke Baghdad, ancaman pemberontakan relatif tidak ada, sehingga Daulah Abbasiyah bisa lebih konsentrasi melakukan pembangunan, hingga mengantarkan daulah ini mendapat predikat sebagai The Golden Age of Islam, masa kejayaan Islam. Puncak kemajuannya terjadi di era Khalifah kelima Harun ar-Rasyid. Namun sepeninggal Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah mulai dilanda konflik. Di antara sumber konflik yang muncul adalah munculnya aliran Mu'tazilah yang menjadi aliran resmi Daulah Abbasiyah saat itu. Konflik semakin hebat terjadi di era Khalifah ke-9 Harun al-Washiq yang ingin memaksakan pemikiran aliran Mu'tazilah untuk diterima, khususnya terkait status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Bagi teologi aliran Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk, bukan qadim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa.
Maka bila menganggap Al-Quran itu adalah qadim, itu sama artinya mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemikiran ini yang dipaksakan untuk diterima masyarakat. Bila ada yang menolak, maka akan dibunuh sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Tak sedikit ulama di era itu yang dibunuh karena menolak, bahkan Imam Syafi'i pun sampai harus lari menyelamatkan diri ke Mesir. Sikap Daulah Abbasiyah tersebut tentu menambah kekecewaan di masyarakat hingga berujung konflik berkepanjangan. Apalagi ditambah dengan konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di kalangan istana sendiri. Dan puncak konflik di istana terjadi pada masa Khalifah ke-10 Ja'far al-Mutawakkil yang dibunuh anaknya sendiri, Khalifah ke-11 Muhammad al-Muntasir. Khalifah ke-11 al-Muntasir berhasil membunuh ayahnya karena konspirasi dengan orang-orang Turki, Saljuk. Maka sejak masa Khalifah ke-11 inilah pengaruh orang-orang Turki, Saljuk, mulai masuk ke istana mengendalikan roda pemerintahan Daulah Abbasiyah, menggeser pengaruh orang-orang Persia yang sudah mengakar sejak lama. Tidak heran bila sejak itu pemerintah Abbasiyah diwarnai corak Turki, tidak Persia lagi. Meski khalifahnya tetap dari keluarga Abbasiyah sebagaimana dibahas di video lain di channel ini. Masuknya pengaruh Turki, Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah sendiri sebagaimana dibahas di video sebelumnya terjadi akibat dari kebijakan khalifah sebelumnya, yakni Khalifah ke-8 Abu Ishaq al-Mu'tasim Billah yang merasa prihatin pemerintahannya didominasi orang-orang Persia. Al-Mu'tasim Billah ingin mengimbangi pengaruh orang-orang Persia di pemerintahan Abbasiyah dengan memasukkan orang-orang Turki. Sejak itu orang-orang Turki mulai menempati posisi penting di dalam pemerintahan. Dan ternyata keberadaan orang-orang Turki bukan hanya mengimbangi pengaruh Persia di pemerintahan, tetapi justru membahayakan bagi pemerintahan Daulah Abbasiyah sendiri. Mengingat orang-orang Turki yang sudah mulai kuat di Daulah Abbasiyah melakukan konspirasi dengan putra Khalifah ke-10 Ja'far al-Mutawakkil, yakni Muhammad al-Muntasir, untuk melakukan pemberontakan menggulingkan Khalifah. Khalifah ke-10 Ja'far al-Mutawakkil pun jatuh digantikan Muhammad al-Muntasir. Orang-orang Turki yang merasa berjasa atas naiknya Khalifah ke-11 Muhammad al-Muntasir kemudian mengendalikan dan mewarnai kebijakan pemerintahan selanjutnya, sehingga membuat posisi Khalifah hanya sebatas sebagai boneka semata alias hanya menjadi simbol religius tanpa otoritas nyata karena tidak punya kendali atas kekuasaan yang dimiliki. Keberadaan orang-orang Persia yang merasa disingkirkan dari pemerintahan ternyata tidak tinggal diam. Dan pada masa Khalifah ke-23 Al-Fadil Al-Mu'ti, orang-orang Persia khususnya dari keluarga Buwai berideologi Syiah melakukan gerakan merebut dan mengendalikan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Namun pada masa Khalifah ke-27 Abdullah Al-Mu'tadi, orang-orang Turki Saljuk kembali berhasil merebut pengaruh Daulah Abbasiyah. Inilah yang disebut para sejarawan sebagai fase Persia I, fase Turki I, fase Persia II, dan fase Turki II dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Artinya, jabatan khalifah tetap dipegang keluarga Abbasiyah sesuai keinginan mereka, namun hanya sebagai simbol religius semata, tidak punya kuasa karena pemerintahannya dikendalikan wazir atau perdana menteri yang diduduki oleh orang-orang Persia dan Turki. Posisi wazir terus menjadi rebutan di antara mereka. Perebutan pengaruh orang-orang Persia Turki Saljuk tersebut tentu membuat Daulah Abbasiyah semakin dilanda pergolakan, sehingga semakin melemahkan pemerintahan. Apalagi perseteruan orang-orang Persia dan Turki Saljuk bukan hanya sebatas kepentingan pribadi dan ras golongan, tetapi merembet menjadi pertarungan ideologi Islam Sunni dan Islam Syiah. Khususnya saat fase Persia II berkuasa, Daulah Abbasiyah diubah menjadi corak Islam Syiah sehingga membuat kelompok Turki berideologi Islam Sunni bergerak dan merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah. Konflik perebutan kekuasaan tersebut berlangsung cukup lama sehingga banyak menguras energi. Dan dampaknya perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat berkurang. Ketidakpuasan masyarakat muncul di mana-mana, sementara pemerintah Daulah Abbasiyah tidak mampu menyelesaikan karena disibukkan perebutan kekuasaan sendiri di pusat.
Maka wajar bila ketidakpuasan yang muncul akhirnya merembet menjadi gejolak yang melahirkan faktor eksternal, seiring dengan semakin suburnya hasrat untuk disintegrasi merdeka. Banyak daerah ingin memisahkan diri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga muncul banyak kerajaan-kerajaan kecil, mulai dari daerah Andalusia yang mendirikan daulah sendiri, yakni Daulah Umayyah II, disusul Daulah Fatimiyah di Mesir, Daulah Murabitun di Maroko, juga Daulah Muwahhidun di Maghribi, Daulah Rustumiyah di Aljazair, Daulah At-Tahiriyah di wilayah Khurasan, dan Daulah Saljuk di Turki, serta daerah lain. Puncaknya pada abad ke-10 Masehi, ketika terjadi perang salib pertama di era pemerintahan Khalifah ke-28 Ahmad al-Mustazir, umat Islam tidak dapat menahan serangan pasukan salib, meski akhirnya muncul tokoh muslim hebat Salahuddin al-Ayyubi yang mampu mengusir pasukan salibis. Sejak kemunculan Salahuddin al-Ayyubi, Daulah Abbasiyah mulai berhasil bangkit menyatukan wilayah yang lepas seperti Daulah Fatimiyah di Mesir dan Daulah Zinki di Damaskus, Syria, berhasil direbut dan disatukan lagi dalam bendera Daulah Abbasiyah. Bahkan wilayah yang berhasil disatukan cukup luas, mulai wilayah Afrika, Damaskus, Syria, hingga Yaman. Namun sepeninggal Salahuddin al-Ayyubi, wilayah kekuasaan Salahuddin dalam perkembangan selanjutnya memisahkan diri, mendirikan daulah sendiri bernama Daulah Ayyubiyah. Akibatnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah menyempit, tinggal hanya daerah Baghdad dan sekitarnya. Bersamaan dengan itu, keluarga Abbasiyah berhasil membersihkan bayang-bayang pengaruh orang-orang Persia dan Turki di pemerintahan, sehingga bisa memerintah secara independen sejak dipimpin Khalifah ke-35 Muhammad Az-Zahir, meski wilayah kekuasaannya hanya tinggal wilayah Baghdad dan sekitarnya. Demikian gambaran pemerintahan Daulah Abbasiyah saat itu, yang semakin lama wilayah semakin berkurang dan menyempit, seiring banyaknya daerah yang memisahkan diri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil. Konsolidasi keluarga Abbasiyah pun dilakukan untuk bangkit menggalang kekuatannya lagi. Tetapi sayang, upaya konsolidasi tersebut gagal dilakukan karena dalam waktu yang bersamaan muncul serangan tentara Mongol dipimpin Hulagu Khan ke negeri Islam, termasuk menghancurkan ibu kota Daulah Abbasiyah, Baghdad, tahun 1258 Masehi. Khalifah ke-37 Abdullah bin Mansur al-Mu'tasim sebagai khalifah terakhir bukan hanya ditangkap, tetapi juga dibunuh secara kejam oleh tentara Mongol. Serangan tentara Mongol sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Abbasiyah yang sudah berlangsung selama 509 tahun sejak 750 Masehi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tentara Mongol bisa dengan mudah menghancurkan ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad? Ini yang patut untuk didalami lebih lanjut. Banyak riwayat menyebutkan tentang hal tersebut, namun yang jelas serangan tentara Mongol itu bukan hanya dilakukan dalam 1-2 tahun, tetapi dimulai sejak tahun 1220 Masehi dan puncaknya terjadi tahun 1258 Masehi. Itu artinya serangan tentara Mongol terhadap dunia Islam dilakukan selama 38 tahun lamanya. Mereka bergerak dari negeri Mongol yang ada di utara timur, lalu menaklukkan wilayah Transyonia yang kini menjadi wilayah Uzbekistan dan Tajikistan Barat. Ternyata wilayah Islam yang dulunya dikenal sebagai wilayah tangguh tak terkalahkan itu dengan mudah dihancurkan tentara Mongol, sehingga membuat mereka semakin bersemangat menghancurkan wilayah Islam lainnya. Mereka melanjutkan ke arah Bukhara dan Samarkand, dan ternyata hasilnya sama-sama mudah ditaklukkan. Tentu ini patut menjadi pelajaran bagi umat Islam. Lemahnya umat Islam saat itu karena umat Islam lebih sibuk rebutan jabatan daripada mengurus persoalan umat. Umat Islam pun terpecah-pecah, banyak daerah lepas untuk memisahkan diri, sehingga kekuatan umat Islam tidak utuh lagi dalam menghadapi musuh. Hingga puncaknya pada akhir tahun 1257 Masehi, di bawah pimpinan Hulagu Khan, pasukan Mongol berhasil mencapai Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah yang menjadi simbol kekuasaan Islam. Tentara Mongol memberi ultimatum kepada Khalifah ke-37 Daulah Abbasiyah Abdullah bin Mansur al-Mu'tasim untuk menyerah, namun ditolak mentah-mentah. Maka ratusan ribu tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan melakukan pengepungan terhadap Baghdad dari berbagai arah.
mulai tanggal 29 Januari 1258. Dan akhirnya dalam waktu 13 hari, pertahanan Baghdad pun berhasil ditembus. Khalifah pun mau tidak mau harus menyerahkan diri pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi. Namun penyerahan diri Khalifah itu tidak membuat tentara Mongol puas, tetapi justru bertambah beringas. Tak hanya para tentara Abbasiyah, masyarakat sipil juga ikut dilucuti dan dibantai, tak pandang anak-anak, orang tua maupun wanita. Dan itulah pembantaian paling sadis dan tragis yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Saking kejam dan bengisnya tragedi pembantaian itu, hingga para sejarawan menggambarkan kalau sepanjang jalan di Baghdad kala itu penuh dengan darah manusia. Masjid, istana, rumah sakit, dan perpustakaan dibakar dan dihancurkan, termasuk Baitul Hikmah. Tak berhenti di situ, semua kitab dan manuskrip ilmiah juga ikut dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, Irak, hingga air sungai berubah menjadi warna tinta. Itu memberi gambaran betapa bengisnya mereka. Tak terhitung lagi berapa nyawa umat Islam yang melayang saat itu. Ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan orang. Benar-benar kejam. Tragisnya, peristiwa ini tidak hanya menghancurkan umat Islam dan kota secara fisik, tetapi juga memusnahkan warisan intelektual Islam yang telah lama dibangun berabad-abad lamanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Daulah Abbasiyah yang selama ini dikenal sangat kuat itu bisa dengan mudah dihancurkan tentara Mongol? Disinilah yang menjadi misteri selama ini. Selain faktor di atas, ada misteri lain yang sampai sekarang menjadi perdebatan, yakni keterlibatan wazir atau Perdana Menteri Daulah Abbasiyah, Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Qalami Al-Baghdadi, atau yang dikenal sebagai Ibnu Al-Qalami. Beliau dituduh melakukan konspirasi dengan tentara Mongol sehingga bisa dengan mudah menghancurkan Daulah Abbasiyah. Dan kebetulan beliau tercatat sebagai orang berideologi Syiah. Namun tuduhan itu hingga sekarang tidak ada buktinya dan belum tentu benar. Meski begitu, tuduhan sumir ini terus dijadikan sebagai alat propaganda orang-orang kafir, termasuk Yahudi, dalam membenturkan kelompok Islam Sunni dan Islam Syiah hingga kini. Disinilah kita sebagai generasi Muslim harus berhati-hati dalam mensikapi setiap informasi yang datang. Lepas dari benar tidaknya, yang jelas kebengisan tentara Mongol dalam membumi hanguskan Daulah Abbasiyah yang menjadi simbol dunia Islam adalah sebuah fakta. Mereka terus membunuh siapapun yang ditemui. Puncaknya, mereka melampiaskan kebengisannya dengan membunuh khalifah yang ditahan itu tahun 1258 Masehi dengan sadisnya. Kematian khalifah sekaligus mengakhiri kekuasaan Abbasiyah yang berkuasa selama 509 tahun sejak tahun 750 Masehi. Tak hanya khalifah, semua keluarga istana juga dibunuh. Namun ada beberapa keluarga khalifah yang akhirnya berhasil lari menyelamatkan diri hingga ke Mesir, berlindung dan dilindungi Daulah Mamluk yang berkuasa di Mesir. Kehadiran keturunan khalifah Daulah Abbasiyah di Mesir tentu disambut baik, karena Daulah Mamluk yang dibangun tentara dari kalangan mantan budak itu membutuhkan legitimasi kekuasaan keluarga Abbasiyah. Maka selanjutnya keluarga Abbasiyah berkuasa di Daulah Mamluk, tetapi hanya secara simbolik semata. Pelarian keluarga Abbasiyah ke Mesir sebenarnya juga terus dikejar tentara Mongol. Mereka yang tersisa itu juga mau dihabisi oleh tentara Mongol. Namun para tentara Mongol yang dikenal bengis itu ternyata tidak mampu menghadapi perlawanan tentara Daulah Mamluk. Bahkan berkali-kali tentara Mongol berhasil dipukul mundur, sehingga wilayah Mesir menjadi satu-satunya wilayah Islam yang bebas dari kebengisan tentara Mongol. Sementara wilayah Islam lainnya mulai Baghdad, Damaskus, Persia, hingga Turki hancur lebur oleh kebengisan tentara Mongol. Sementara wilayah Islam di barat, Andalusia yang diharapkan menjadi penopang dunia Islam juga telah direbut tentara Salibis Nasrani. Dunia Islam kala itu mengalami kegelapan, seperti sudah menjadi akhir dari riwayat Islam karena sudah tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Namun fakta sejarah berkata lain. Sekitar 40 tahun kemudian, dunia Islam ternyata bangkit dengan lahirnya Daulah Turki Utsmani. Didirikan Utsman bin Urtagol bin Sulaiman tahun 1299 Masehi yang kelak menjadi penguasa dunia, berpusat di Konstantinopel.
Banyak ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil bersama, bahwa di balik runtuhnya sebuah peradaban besar Daulah Abbasiyah tersimpan bisikan sunyi dari langit, bahwa kehancuran tidak pernah datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari hati yang mulai lalai, dari amanah yang mulai diabaikan, dari persatuan yang mulai retak tanpa terasa. Lihatlah bagaimana kekuasaan yang dahulu membentang di tiga benua akhirnya menyempit, bukan karena musuh yang tiba-tiba kuat, tetapi karena umat yang perlahan melemah dari dalam dirinya sendiri. Ketika istana sibuk memperebutkan takhta dan pemimpin lupa bahwa kekuasaan adalah amanah, maka saat itu pula sejarah mulai menuliskan akhir dari kejayaan. Ingat baik-baik, perpecahan adalah pintu kehancuran yang paling sunyi. Bukan pedang yang pertama kali meruntuhkan Daulah Abbasiyah, tetapi ego yang saling bertabrakan, madhab yang dijadikan senjata, dan kekuasaan yang diperebutkan tanpa hikmah. Hingga umat terpecah belah, dan ketika mereka terpecah, musuh tidak perlu terlalu kuat untuk menang. Dan lihatlah bagaimana sejarah memperingatkan kita bahwa ilmu tanpa akhlak akan kehilangan cahaya. Baghdad pernah menjadi pusat peradaban, tempat ilmu ditulis dengan tinta keikhlasan. Namun ketika keadilan ditinggalkan dan kebenaran dipaksakan dengan kekuasaan, maka ilmu pun tak lagi menjadi penjaga. Ia hanya menjadi saksi bisu kehancuran. Wahai generasi penerus Islam, janganlah engkau mudah terpancing oleh narasi kebencian, oleh tuduhan yang belum tentu kebenarannya, oleh cerita yang memecah belah sesama umat. Karena sejarah juga mengajarkan, fitnah yang tidak disaring dengan ilmu dapat menjadi bara yang membakar persaudaraan. Dan ketika pasukan Hulagu Khan datang membawa kehancuran, itu hanyalah akhir dari proses panjang, bukan awal dari kejatuhan. Sebab sejatinya sebuah peradaban tidak runtuh saat musuh datang, tetapi saat ia kehilangan jati dirinya sebelum itu terjadi. Namun di balik gelapnya langit Baghdad, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dari runtuhan itu lahir harapan baru, dari luka itu tumbuh kebangkitan, dan sejarah pun kembali berputar menghadirkan generasi yang mau belajar dari kesalahan. Maka muncullah Daulah Turki Utsmani yang kelak mampu menghancurkan kota Konstantinopel yang menjadi barometer kekuatan Nasrani, kaum kafir. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.